Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sadono di dalam channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan mencari solusi. Saya Amin. sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Suwarto MS, Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Kami akan berbincang mengenai seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang kemarin sudah kita bahas dengan Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, Profesor Jamal Wiwoho. Prof. Suwarto, kemarin Prof. Jamal mengatakan bahwa nanti untuk pelaksanaan tes tanggal 5 sampai 12 Juli berupa UTBK, ya, ujian tulis berbasis komputer, masih dipertimbangkan apakah akan seperti biasanya tahun-tahun yang lalu, para calon pendaftar itu datang ke kota tempat universitas yang menyelenggarakan tes itu, atau bisa diganti dengan model lain. Salah satu yang disebut oleh Prof. Jamal adalah bahwa keluhan dari Universitas Jenderal Sudirman bahwa daerah, terutama pemerintah daerah Banyumas, keberatan kalau pada saat itu ada pergerakan yang massal untuk mengikuti UTBK. Mungkin Prof. Suwarto bisa menjelaskan soal ini. Monggo, Prof. Terima kasih Pak Sadono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penerimaan mahasiswa baru tahun 2020, itu di dalam peraturan Menteri Pendidikan sudah dikatakan bahwa minimal 50% mahasiswa diterima lewat jalur SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi, yang mendasarkan pada nilai UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nah, di dalam pelaksanaannya memang di peraturan bahwa penerimaan mahasiswa baru itu adalah sepenuhnya kewenangan rektor. Nah, terkait dengan SBMPTN, maka Forum Rektor sudah membentuk yang namanya Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi LTMPT, yaitu sebagai pelaksana UTBK. Pelaksana UTBK. Jadi dikoordinir oleh LTMPT. Nah, terkait dengan persiapannya, itu semuanya sudah persiapan dengan matang, sudah lengkap, dan sudah menerapkan protokol pencegahan COVID-19 di kampus-kampus nanti dalam pelaksanaannya UTBK. Di antaranya jarak komputer sudah diatur minimal 1,5 meter, kemudian nanti SOP-nya mahasiswa pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Protokolnya sudah dibuat oleh LTMPT. Kemudian terkait dengan pelaksana di Unsud, memang beberapa waktu yang lalu Pak Bupati telepon kami, ada sedikit keberatan. Namun kami hari Kamis kemarin sudah bertemu dengan Pak Bupati, dengan seluruh tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Banyumas. Tim Unsud, jumlah pendaftar, kemudian SOP atau protokol-protokol yang akan kita terapkan di kampus, beliau dengan tim menyatakan mengizinkan, Pak Sadono mengizinkan UTBK dilaksanakan di Unsud tanggal 5 Juli. Dengan catatan ada beberapa protokol yang harus dipenuhi oleh peserta selain protokol yang ada di lingkungan kampus. Di antaranya satu, Pak Sadono, mahasiswa dari luar
Purwokerto, yang mau nginap di Purwokerto jangan atau dianjurkan jangan menginap di tengah-tengah masyarakat, di tempat kos temannya ataupun di tempat saudara. Tapi dianjurkan untuk menginap di hotel-hotel yang ada di Purwokerto. Kenapa? Karena kalau menginap di tengah-tengah masyarakat ada kemungkinan pertama masyarakat menolak. Nah, kemudian seandainya calon peserta itu yang menginap di tengah-tengah masyarakat, seandainya membawa virus itu dikhawatirkan nanti bisa mentransmisikan kepada masyarakat Banyumas. Intinya Pak Bupati menekankan bahwa kesehatan masyarakat Banyumas dan kesehatan peserta tes itu harus diutamakan. Nah, jadi persyaratan yang pertama adalah peserta tes dari luar yang menginap di Purwokerto dianjurkan untuk menginap di hotel-hotel. Kemudian yang kedua, peserta tes itu harus membawa surat keterangan sehat. Yang ketiga, peserta tes itu harus mengisi formulir yang berisi tentang sejarah atau perjalanannya dia dari berangkat, menginap di mana, naik kendaraan apa, bertemu dengan siapa aja, nanti dicatat di situ. Kami menyediakan formnya. Seandainya terjadi sesuatu di kemudian hari, misalkan ada yang indikasi positif, maka bisa di tracing namanya itu, tracking bergaul dengan siapa dan sebagainya dan sebagainya. Begitu Pak Sardono. Jadi intinya Pak Bupati, tim gugus COVID Kabupaten Banyumas sudah mengizinkan kami untuk melaksanakan ujian tulis berbasis komputer di kampus Unsud. Perlu kami jelaskan Pak Sardono bahwa yang mendaftar di Unsud itu sekitar 35.000. 35.000. Dari 35.000 itu 60% itu berasal dari kabupaten sekitar Banyumas. Kemudian sekitar 40% itu dari wilayah di Jawa Tengah, di luar Kabupaten Banyumas, Probolinggo, Cilacap, dan sebagainya. Hanya sekitar 5% yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah, menurut data itu. Jadi hanya sedikit yang berasal dari luar Kabupaten Banyumas. Nah, perlu kami informasikan juga Bapak bahwa dari 35.000 pendaftar itu, bukan 35, 15.000 maaf. 15.000 pendaftar itu hanya tiap hari itu hanya sekitar 1.400. Tiap hari hnya 1.400 dibagi 4 gelombang, jadi setiap ujian itu hanya sekitar 400 siswa. Itu pun tersebar di 6 lab di Unsud. Nah, jadi keramaiannya Pak Sardono, keramaian atau tingkat kepadatan calon mahasiswa yang ujian di Unsud setiap periode itu hanya per lokasi paling sekitar 60, per lokasi 60, ada yang satu lokasi 200, itu labnya besar. Jadi kepadatannya saya kira masih di bawah mall, di bawah kepadatan pasar, di bawah kepadatan mungkin stasiun atau terminal lah. Begitu Pak Sardono. Jadi kami menjaga betul bahwa calon peserta nanti kami siapkan tempat sebelum tes, dengan cara hand sanitizer, kemudian kami semprot dengan halo Bapak. Jadi kesimpulannya sudah tidak ada kemungkinan lagi dirubah seperti yang dikemukakan Prof. Jamal ya Pak. Jadi kemungkinan bisa dirubah jadi online.
Betul, kemarin pada waktu rapat forum rektor kemarin hari Kamis mulai jam 1 itu Ketua LTMPT Prof. Nasih dari UNER sudah menyampaikan beberapa alternatif. Alternatif pertama menggunakan nilai rapot. Itu mengalami kendala. Pertama, siswa sudah pada lulus, berarti sudah di luar sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, untuk calon mahasiswa tahun 2019, 2018 itu sulit masuk nilai rapot-rapotnya. Dan yang ketiga, sistemnya harus dirubah lagi, itu cukup lama. Jadi menggunakan nilai alternatif nilai rapot itu artinya kecil sekali. Kemudian yang lain adalah melalui ujian online. Nah, ujian online ini kendalanya adalah yang pertama, bahwa harus disiapkan server yang besar sekali untuk mengakomodir ujian bersama-sama sekitar hampir 1 juta calon mahasiswa di seluruh Indonesia. Ini akan sulit. Kemudian yang kedua kesulitannya lagi, ini nyuwun sewu Pak Sardono, bagaimana bisa memastikan bahwa di dalam ujian online yang mengerjakan itu betul-betul siswanya. Ini yang sangat sulit menjamin bahwa tanpa mengurangi kepercayaan kepada masyarakat, tanpa mengurangi rasa hormat kepada masyarakat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa bagaimana bisa menjamin yang mengerjakan adalah yang bersangkutan. Memang ada teknologi, misalkan pakai webcam dan sebagainya, yang mengerjakan itu dipelototi dari kampus misalkan. Nah, ini yang peralatan ini yang belum tersedia. Begitu Pak Sardono. Jadi dari beberapa alternatif yang di tengah pandemi COVID-19 ini, menurut Ketua LTMPT, dari alternatif-alternatif yang pahit ini, yang paling tidak pahit adalah yang UTBK datang ke kampus dengan catatan sudah mendapat izin dari tim gugus COVID daerah. Kemudian yang kedua, menerapkan protokol pencegahan penularan COVID-19 itu secara ketat dan disiplin. Begitu Pak Sardono. Ya, Prof. Kalau pilihannya itu, kemudian mengenai kesiapan panitia, kesiapan pengawas, apakah ada dampak terhadap kenaikan biaya untuk penyelenggaraan dan sebagainya, itu seperti apa, Prof, kira-kira nanti? Begini, Pak Sardono, Bapak. Jadi LTMPT sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dari mulai aspek peralatan maupun aspek pencegahan terkait dengan COVID-19. Jadi memang ada tambahan peralatan untuk pembelian APD, sanitizer, kemudian sterilizer, kemudian mungkin kalau sarung tangan dan sebagainya. Tapi semuanya sudah kami siapkan melalui dana dari LTMPT maupun dana internal UNSUD melalui realokasi dan reorientasi anggaran kemarin. Begitu Pak Dulu. Jadi dari segi teknis perguruan tinggi sudah siap. Itu pendaftaran sudah selesai, Prof. Pendaftarannya sudah sampai selesai. tanggal 20 Juni Pak Sardono Bapak. Nggih. Itu tadi kan berarti baru perkiraan ya, Prof, yang mau datang ke Purwokerto tadi. Bukan begini Pak Sardono, jadi kami UNSUD itu ada kapasitas maksimal. Kapasitas maksimal adalah jumlah komputer yang tersedia dikalikan berapa kali sesi ujian. Jadi kalau jumlah komputer misalkan
kami punya 400 yang tersedia mengikuti protokol COVID, dikalikan 400 sekali sesi, dikalikan 4 kali sehari, dikalikan 12 hari, itu sekitar 13 ribuan. Jadi kami itu di Unsur itu sudah sejak hari Kamis kemarin kapasitasnya sudah 95% terpenuhi, di 13.000 lebih. Artinya yang daftar di Unsur itu, yang pengen tes di Unsur itu membludak, begitu Pak Sedono. Artinya kalau sudah sampai ke tingkat kapasitas 15.000, apakah di stop gitu kan, pendaftarannya belum selesai ini, Bro? Ya, calon mahasiswa mencari tempat tes lagi, Pak Sadon, tempat lain. Bisa di Solo, bisa di Jogja, bisa di tempat lain, Semarang, bisa di yang dekat sini, di Solo, Semarang, atau mungkin di di Surabaya dan sebagainya. Tinggal mencari tempat yang masih kosong, begitu Pak Sadon. Ya, Bro. Kalau pada prinsipnya kan bisa tes di kota bukan tempat perguruan tinggi yang dituju. Boleh. Gitu ya kira-kira. Bisa. Jadi walaupun tes di Unsur tapi daftarnya di Undip semua, enggak masalah. Begitu. Hanya yang kapasitas tempat ujian di Unsur itu sudah boleh dikatakan sudah 95% sudah terisi. Kalau selama ini kan pilihan pendaftar, dia mau tes di kota mana, di tempat mana, pilihan pendaftar. Tapi sekarang misalnya diarahkan supaya yang misalnya dari luar kota itu tidak perlu datang ke kota perguruan tinggi yang dituju, tapi mereka langsung diatur tes di kotanya masing-masing, seperti itu misalnya. Ya tergantung peserta mendaftarnya tes di mana Pak Sadono. Jadi itu kan di LTPT di sistem, nanti dia mau tes, milih di tempat di mana dia tes, itu terserah calon mahasiswanya yang mau tes. Jadi kami tidak bisa misalkan misalnya daftar Unsur digeser di tempat di Semarang, kita geser di tempat Jogja, itu tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Itu artinya kalau keadaan normal seperti kemarin kan memang sistemnya seperti itu. Maksud saya apakah tidak ada kebijakan atau antisipasi dengan situasi seperti ini, jadi mereka nggak boleh milih lagi, tapi agar tes di tempatnya masing-masing, artinya tidak perlu melakukan mobilisasi atau mobilitas ke mana-mana ya, gitu misalnya. Jadi begini Pak Sadono, yang namanya UTBK itu ada yang namanya pos-pos tempat tesnya. Tempat tesnya adalah di tempat perguruan tinggi, di situ ada perguruan tingginya. Jadi kalau di Purwokerto tesnya ya hanya di Unsur, kalau di Semarang tesnya ada di pusat di Undip, ada di UNES, kemudian kalau di Solo ya ada di UNS, begitu. Jadi tidak bisa, misalkan calon siswa dari Banjarnegara, tesnya di Banjarnegara, tidak bisa Pak. Dari dulu juga tidak bisa seperti itu. Harus datang. Jadi tidak ada perubahan sistem ya, Prof? Sementara belum. Sementara dari rapat kemarin, forum rektor hari Kamis, sementara pilihan yang baik di antara yang tidak baik itu adalah ujian di tempat masing-masing, di tempat pusat. Selama itu diizinkan oleh tim gugus COVID wilayah, itu syaratnya dari izinnya dari itu. Ya. Nah, karena itu ada persoalan izin, apakah nanti ada antisipasi mereka yang tidak dapat izin
atau misalnya suatu saat ada kota-kota yang pada waktu pelaksanaan tes itu COVID-nya masih tinggi ya, misalnya seperti Surabaya atau sekarang Semarang juga tinggi. Itu apakah ada kebijakan khusus kalau calon pesertanya itu nggak berani masuk kota itu karena takut gitu, gimana, Bro? Nah, LTMPT sedang menyusun beberapa alternatif. Karena kemarin berdasarkan rapat, ada perguruan tinggi yang sudah diizinkan oleh gugus COVID wilayah daerahnya, ada perguruan tinggi yang mungkin belum komunikasi atau belum diizinkan oleh tim gugus COVID di wilayah tersebut karena mungkin zonanya masih merah semua. Nah, ada alternatif-alternatif mungkin tes UTBK secara bertahap, misalkan yang hijau dulu tes, nanti menyusun gelombang kedua atau tahap ketiga. Tapi itu masih alternatif-alternatif, Pak. Ya. Bapak. Jadi itu keputusannya nanti antara LTMPT dengan forum rektor akan ditentukan lagi. Tapi kalau di Unsud prinsipnya sudah diizinkan untuk melakukan tes UTBK di Unsud. Gitu. Baik, Prof. Jadi artinya masih ada kemungkinan-kemungkinan mempertimbangkan dengan orientasi yang paling penting adalah keamanan dan kesehatan Betul. peserta. Iya. Jadi artinya masyarakat nggak khawatir bahwa nasib anak-anak mereka masih dipikirkan. Jadi selama ini kan kalau kebijakannya satu gitu kan mereka khawatir itu. Nah, Jadi prinsipnya kami mengutamakan kesehatan dan semaksimal mungkin semua pendaftar itu bisa ikut tes ya. UTBK. Begitu prinsipnya. Baik, Prof. Mungkin tambahan berapa mahasiswa baru yang akan diterima di Unsud untuk tahun ini? Tahun ini kita menerima mahasiswa baru sekitar 6.000, Pak Sadono, 6.000, berasal dari 12 fakultas dengan total program studi sekitar 76 program studi. Jadi ada sekitar 6.000 mahasiswa baru. Tapi itu diterima melalui 3 jalur, Pak Sadono. Jalur pertama, SNEPTN, sudah kami umumkan kemarin. Jumlah yang kami terima adalah 20%. Kemarin sekitar 824 mahasiswa lah yang kami terima. Nah, jalur SBMPTN nanti kuotanya adalah 50% dari total mahasiswa yang kami terima. 50%. Nah, nanti akan ada lagi tes ujian mandiri, jumlahnya 30% dari kapasitas. Jadi masih ada 2 kali tes lagi, masih ada 2 kali tes. Jadi itu ada nggak, Prof, program-program afirmasi seperti kalau masuk SMA, SMK gitu ya. Jadi untuk masyarakat miskin, masyarakat lokal itu mendapat prioritas untuk bisa masuk misalnya di Unsud. Ya, jadi begini Bapak. Menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012 kalau tidak salah itu, perguruan tinggi wajib minimal 20% menerima mahasiswa dari yang tidak mampu, mahasiswa dari daerah 3T, itu minimal 20%. Itu kami plot bahwa minimal mahasiswa baru kami yang dari golongan tidak mampu adalah 20%. Nah, 20% itu dari mana? Dari mahasiswa yang tidak mampu adalah mahasiswa yang lewat jalur bidik misi. Kalau zaman kemarin, kalau sekarang jalur kartu Indonesia Pintar KIP kuliah. Jadi mahasiswa mendaftar lewat online, mendaftar ke KIP kuliah, nanti begitu dia lolos verifikasi bahwa memang tidak mampu,
maka dia nanti daftar di perguruan tinggi lewat jalur SNMPTN kemarin, dan ini SBMPTN. Yang KIP kuliah itu nanti semua biaya, tidak calon mahasiswa tidak bayar sama sekali, semua dibayari oleh pemerintah, termasuk uang kuliah, kemudian biaya hidup itu dari pemerintah minimal 20%, begitu. Dan di kami selain itu Pak Sardono ada juga kami ada mahasiswa yang UKT-nya itu golongan 1 dan golongan 2. Jadi di luar yang KIP kuliah, ada juga mahasiswa tidak mampu yang karena penghasilan orang tuanya, maka uang kuliah tunggalnya itu hanya 500.000 per semester. Ada juga yang 1 juta per semester. Nah, total mahasiswa UNSUD yang berasal dari bidik misi tadi, KIP, KIP kuliah atau bidik misi, plus UKT golongan 1 yang 500.000 sama golongan 2 yang 1 juta, itu total mahasiswa UNSUD itu lebih dari 28%. Begitu. Jadi murah lah Pak Bambang, Bapak kuliah di UNSUD itu murah. Jadi, Prof, saya kira jelas tadi yang pertama bahwa jaminan keamanan dan kesehatan itu tetap dipikirkan kalau ada kasus-kasus yang khusus gitu, kira-kira begitu. Mungkin Prof masih ingin menyampaikan sesuatu, mungkin informasi atau himbauan supaya SBMPTN ini nanti berlangsung dengan lancar dan baik gitu. Monggo, Prof. Jadi terima kasih Pak Bambang kepada masyarakat, khusus masyarakat Jawa Tengah yang mau mendaftar masuk perguruan tinggi melalui jalur SBMPTN. Pesan saya yang pertama adalah tetap jaga kesehatan, baik kesehatan sendiri maupun kesehatan keluarga, dengan cara menerapkan secara disiplin protokol pencegahan COVID-19. Kemudian yang kedua, konsentrasilah untuk selalu belajar. Karena apa? Penerimaannya nanti itu betul-betul berdasarkan ranking. Kemudian yang ketiga, materi tesnya nanti itu adalah tes skolastik. Skolastik itu adalah tes, kalau zaman kita dulu ya tes IQ. Tes IQ. Jadi kecerdasan, kemudian daya juangnya itu nanti akan tergambar dari tes skolastik. Jadi bukan lagi tes materi, Pak Bambang. Bukan lagi tes materi matematik, fisika, kimia, biologi, itu bukan. Tesnya tes skolastik. Sehingga yang dibutuhkan oleh calon mahasiswa atau peserta tes pada waktu tes adalah kebugaran fisik. Kebugaran fisik yang penting, karena tes skolastik itu kan boleh dikatakan bawaan lah. Bawaan. Ya. Tapi bisa juga nanti calon siswa belajar mempelajari tentang tes-tes TPA kalau betul, atau IQ lah, zaman dulu kita itu IQ, kecerdasan, begitu ya. Pak Bambang. Baik, terima kasih Prof. Saya kira cukup jelas penjelasan Profesor Dr. Insinyur Suwarto MS, Rektor Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Mudah-mudahan ini menambah informasi bagi masyarakat, khususnya para peserta calon ujian tulis seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2020. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur MS yang telah memberi penjelasan melalui channel Inspirasi untuk Bangsa. Terima kasih Prof. Selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Bambang. Sukses. Salam sehat. Salam tetap semangat. Mudah-mudahan Pak Bambang juga sukses. Amin. Amin. Sering komunikasi Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.